Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian kali ini kita akan mengambil pelajaran dari peristiwa Abdullah bin Muti'. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab." Sungguh benar-benar ada pada kisah mereka itu ada ibrah, ada pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Bagi orang-orang yang menggunakan akalnya dengan jernih. Ikhwani wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Menyelisih ulama bisa berakibat sangat fatal. Ya, ini ulama Rabbani. Banyak kisah orang-orang terdahulu yang menyelisih ucapan ulama berakibat dengan kehancuran. Dalam sejarah Islam sangat masyhur tentang kejadian Al-Harrah, di mana kejadian ini sangat masyhur sekaligus sangat menyedihkan. Orang yang mendengarnya akan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Kisah ini bermula ketika Yazid bin Muawiyah menjabat sebagai khalifah setelah ayahnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Terdengar berita-berita buruk tentangnya, khususnya berita tentang maksiat-maksiat yang dilakukannya. Sampai berita itu kepada kaum muslimin, di antaranya adalah Abdullah bin Muti'. Mendengar hal itu, bangkit ghirah keagamaannya, bangkit semangat keagamaannya. Ringkas cerita, ia bertekad mencabut bai'atnya, mencabut sumpah setiahnya terhadap Khalifah Yazid bin Muawiyah, serta melakukan kudeta, melakukan pemberontakan. Maka ia mengirim utusan guna mengultimatum Yazid bin Muawiyah dan mengajaknya untuk taat kepada Allah, dan diberi waktu sampai 3 hari. Sepulangnya mereka ke Madinah, Abdullah bin Muti' bersama rekan-rekannya mendatangi Muhammad bin Hanafiyah, putra dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka menginginkan beliau, yakni Muhammad bin Hanafiyah ini, untuk bersama-sama memberontak terhadap Yazid bin Muawiyah. Tapi beliau menolaknya. Maka berkatalah Ibn Muti', sesungguhnya Yazid minum khamar, meninggalkan salat dan melanggar hukum Al-Quran. Muhammad bin Hanafiyah menjawab, saya tidak melihat padanya apa yang kalian sebutkan. Dan saya pernah mendatanginya, bahkan tinggal di sana. Justru yang saya lihat, dia selalu salat, mencari kebaikan, bertanya masalah fikih, dan berpegang kuat dengan sunnah. Kemudian mereka menyatakan itu dibuat-buat karena dia di hadapanmu. Kemudian Muhammad bin Hanafi menjawab, apa yang dia takuti atau harapkan dariku sehingga dia perlu menampakkan kekhusyuan di hadapanku? Apakah dia menampakkan kepada kalian meminum khamar? Jika dia menampakkannya kepada kalian, yang demikian berarti kalian sama dengan dia. Tapi jika tidak, maka tidak halal buat kalian bersaksi tentangnya sesuatu yang kalian tidak ketahui. Kemudian mereka mengatakan, sesungguhnya menurut kami benar adanya, walaupun kami tidak melihatnya. Maka Muhammad bin Hanafiyah menjawab, Allah menolak orang yang demikian dan menolak persaksian yang demikian. Firman Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang bersaksi dengan al-haq sedang mereka mengetahui. Saya tidak ikut-ikutan urusan kalian sedikit pun. Artinya Muhammad bin Hanafiyah menolak untuk ikut Muhammad bin Muti' untuk mengkudeta Yazid bin Muawiyah. Mereka katakan, mungkin engkau tidak suka kalau yang memimpin selainmu. Jika demikian, kami jadikan engkau pemimpin kami. Maka beliau menjawab, saya tidak menghalalkan pemberontakan ini. Saya tidak menghalalkan khuruj ini. Saya tidak menghalalkan kudeta ini sebagaimana yang kalian inginkan dariku. Baik saya jadi pemimpin atau yang dipimpin. Mereka katakan, dulu engkau ikut bersama ayahmu berperang, yakni melawan Muawiyah radhiyallahu anhu.
Maka Muhammad bin Hanafiyah menjawab, datangkan kepada saya orang yang seperti ayahku, yakni Ali bin Abi Thalib. Aku akan memerangi seperti yang diperangi ayahku. Mereka katakan, kalau begitu perintahkan pada anakmu Abdul Qasim dan Qasim untuk berperang bersama kami. Beliau menjawab, kalau aku perintahkan keduanya, aku juga akan berperang. Mereka katakan, kalau begitu bangkitlah bersama kami untuk sekedar menganjurkan orang berperang bersama kami. Beliau menjawab, subhanallah, apakah aku akan memerintahkan orang sesuatu yang saya tidak melakukan dan meridhoinya? Kalau begitu saya tidak punya keinginan baik kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka katakan, kalau begitu kami akan membencimu. Muhammad bin Hanafi menjawab, kalau begitu aku akan memerintahkan manusia untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mencari ridhonya makhluk dengan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau pun pergi ke Mekah. Datang Abdullah bin Umar kepada Abdullah bin Muti. Maka Ibnu Muti mengatakan, berikan bantal kepada Abi Abdurrahman, yakni Umar bin Khattab, yakni Ibnu Umar, artinya jamu dia. Jamu dia. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjawab, saya tidak datang kepadamu untuk duduk, akan tetapi aku datang untuk memberitahumu sebuah hadis yang pernah saya dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia bersabda, barang siapa yang mencabut tangannya dari bai'at, ia akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tidak memiliki hujjah. Dan barang siapa yang meninggal sedang tidak ada bai'at di lehernya, dia akan meninggal seperti meninggalnya orang-orang jahiliyah. Ibnu Katsir menuturkan, ketika orang-orang Madinah keluar dari ketaatan Yazid dan menjadikan sebagai pemimpin mereka Ibnu Muti dan Ibnu Hanzalah, mereka tidak menyebutkan tentang Yazid. Mereka adalah orang-orang yang sangat benci terhadapnya, kecuali bahwa Yazid minum khamar dan melakukan hal-hal yang kotor. Sedang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan banyak dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencabut bai'at dari Yazid bin Muawiyah. Artinya mereka tetap setia terhadap Yazid bin Muawiyah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahkan mengumpulkan anak-anak dan keluarganya, kemudian menyatakan, sungguh kita telah berbai'at atas orang, maksudnya atas Yazid bin Muawiyah, di atas bai'at kepada Allah dan Rasulnya. Dan sungguh aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguh orang yang berkhianat nanti pada hari kiamat akan ditancapkan untuknya sebuah bendera. Lalu dikatakan, ini adalah pengkhianatan fulan. Subhanallah. Keluar daripada bai'at itu bagian daripada pengkhianatan yang diancam oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadis yang sahih. Dan sungguh termasuk pengkhianatan yang paling besar selain syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu seseorang yang berbaiat kepada orang lain di atas bait Allah dan Rasulnya, lalu ia membatalkan baiatnya. Subhanallah. Maka jangan seorang pun dari kalian membatalkan baiatnya dari Yazid, dan jangan seorang pun dari kalian melebihi batas dalam masalah ini sehingga menjadi pemisah antara aku dan dia. Kemudian pada tahun 63 Hijriah sampai berita kepada Yazid bahwasanya orang-orang Madinah ingin memberontak dan keluar dari kepemimpinannya. Maka ia pun mengirim tentara yang cukup besar dengan perintah memerangi mereka yang dipimpin oleh Muslim bin Uqbah. Mereka diperingatkan untuk kembali taat kepada Yazid bin Muawiyah dalam waktu 3 hari. Jika tidak, mereka akan memasuki kota Madinah dengan pedang. Akhirnya tentara-tentara itu membunuh, merampas, dan menyingkap kehormatan wanita-wanita Madinah. Subhanallah. Ini akibat mereka mencabut ketaatan kepada Yazid bin Muawiyah. As-Suyuti rahimahullah ta'ala menukilkan dari Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala ucapannya. Berkata Al-Hasan al-Basri, demi Allah, hampir-hampir tidak selamat darinya seorang pun. Beberapa sahabat meninggal dalam kejadian ini. Di antaranya adalah Buraidah bin Khusayb radhiyallahu anhu dan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Sungguh menyedihkan kejadian itu. Kota Madinah yang Allah muliakan, para sahabat yang Allah ridhoi, wanita-wanita yang Allah kasihi, semuanya seakan tak bernilai dalam kejadian itu. Apa sebenarnya sebabnya? Nampak jelas ikhwani wa akhwati fillah dari kisah ini bahwa sebabnya mereka tidak mengambil nasihat dari para ulama dalam fitnah ini. Mereka lebih mengikuti dorongan semangat dan ghir keagamaan
yang tidak dilandasi dengan ketakwaan dan ilmu yang mapan. Maka jadikanlah kisah ini sebagai pelajaran. Semoga bermanfaat. Nakhtatim bi kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.